Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Terima kasih dibagikan konten-konten yang ada di channel ini. Semoga channel YouTube ini menjadi channel terhubung masing-masing penghulu di Ranah Minang atau yang ahli generasi untuk menjabat gelar penghulu Datuk Perito Menteri Walang. Dan sangat berharap semoga menjadi channel wajib atau channel yang di-subscribe oleh semua unsur KAN, LKAM, MTKAM, MAAM, Mahkamah Adat Limau Kaum, Basahan Salapan, Bundo Kanduang. Ya, kenapa harus terhubung dengan channel ini? Boleh, ini kita the point ya. Itu harus diketahui masing-masing ibu dari gelak Datuk Balimau Periangan berikut siapa ayah dan ibunya, ya. Terutama Datuk Ketumanggungan yang bergelar Sultan Peduko, lalu nikah lagi ibunya, ya. Dan dia ada Perpatihan dan Sabatang Balimau Berdek kakak yang di bawahnya itu bergelar Banamo dan Banego Kalap Dunia. Adik perempuannya yang berdua bernama Reno Judah dan Putih Jumilan dan Reno Judah. Nah gitu ada. Dan si Banda Harokayu itu dia punya nama kecil. Nah, namanya itu Warmadewa, ya. Dan Maharajo Basa itu dia punya nama kecil namanya Reno Sida, ya. Dan Suridirajo itu dia juga punya nama kecil namanya itu Mambang Sutan, ya. Begitupun yang bergelar Datuk Banego dia juga punya nama kecil. Kita mencepat aja ya. Dan itu ada pada saya tahun hidupnya, tahun wafatnya. Ada tahu saya siapa nama ibunya, ya. Dan untuk dipahami, kalau kita bilang Bundo Kanduang itu harus tahu tahun berapa Bundo Kanduang itu, istri suaminya siapa, ya. Dan dipahami bapaknya si Ketumanggungan itu sebelum pecah sebelum pecah kerajaan dari Indrawarman, yang kerajaan Indrawarman ini adalah era Ptolemia 110 tahun sebelum Masehi. Itu perjalanannya panjang dari sebelumnya dari Dapuntahiang namanya Sang Purba, sebelumnya lagi 500 tahun sebelumnya, 500 tahun sebelum Masehi. Nah, jadi 250 tahun Masehi ini yang banyak berkembang, yang diketahui saudara-saudara kita di Minang itu Dapuntahiang, ya. Dari 250 tahun sebelum Masehi terus berjalan dinamika banyak catatannya di saya. Setelah itu menyambung lagi kisah Minangatamwa. Sebelum berubah beberapa kali menjadi Minangkabau, ya. Itu ada Perca, ada Pinangkabu, ada Minangkampa, macam-macam namanya. Masing-masing ada nama-nama tokoh, termasuk Panglima Naning. Itu ada tahun, ada rujukan semua. Dan itu bapaknya dari Ketumanggungan itu, ya. Yang Indrawarman yang wafat itu dia udah menganut ajaran agama Islam kira-kira tahun 700. Istri yang kedua namanya itu Cinto Dunia, ya. Istri yang ketiganya namanya Sedayu. Sedayu dulu, setelah itu baru Cinto Dunia, ya. Dan masing-masing istrinya itu banyak memiliki anak, termasuk Datuk Ketumanggungan dia banyak beradik kakak, tapi yang saudara-saudari tahu kan cuma Ketumanggungan sendiri. Terus satu ibu dengan lima orang Datuk Perpatihan dan Sabatang yang saya sebut tadi. Perpatihan dan Sabatang itu nama kecilnya itu Jatang Sultan Balun, ya. Beda dengan Mambang Sutan. Kalau Mambang Sutan itu nama kecil Maharajo Maharajo Basa, Mambang Sutan, ya. Mambang Sutan itu Suridirajo. Nah, kalau Maharajo Basa tadi dari nama kecilnya itu si siapa tadi ya? Dar. Nama kecilnya si Maharajo itu yang si itu kalau si Datuk Bandaro Kayu si Reno Sida namanya udah saya sebutkan di atas. Nah, jadi
itu berawal dari situ. Nanti ranji-ranji atau tambu pemetaan wilayah setelah Belanda nanti saya sambungkan. Jadi kita kalau kita bertemu, kita bahas dulu sejarah, ya. Kita bahas dulu sejarah, era apa tokoh yang disebutkan itu hidup, ya. Era apa dia hidup, ini lingkungan saya sehari-hari. Nah, jadi harus tahu siapa yang menetapkan adat sebintang panjang, yang menentukan pakaian datuk, pakaian penghulu, nama-nama suku, biar tahu. Nanti saudara-saudari akan menjawab sendiri, ya. Akan saudara-saudari jawab sendiri. Malahan bisa-bisa tidak malah bertanya kepada saya siapa, malahan yang ini sebenarnya, yang menetapkan nama suku sebenarnya, ya. Dan itu setelah kita bahas sejarah, lalu kita bahas manajemen suku, manajemen tata kaum, ya, supaya masing-masing penghulu itu berpenghasilan minimal 5 juta per bulan. Otomatis ada manajemen, ya. Diawali dengan merapikan ranji. Jadi sebelum kita jumpa, saudara-saudari harus ada rujukan dengan saya bercerita sejarah, ya. Harus ada ranji berapa kakak kaum dan ranji masing-masing kakak, ya. Baru bisa bicara dengan saya. Jika tidak ada alasan saudara-saudari mengaku penghulu, pendito, mengaku datuk, pendito, nanti berulang, ya. Karena tidak ada yang Anda pimpin, tidak ada tercatat, tidak jelas, ya. Dan manajemen itu begitupun nanti Anda malu kalau bertemu dengan saya, ya. Jadi bekali dulu itu, setelah sejarah clear, setelah ada sebatang panjang ABS, terus kita lanjut membahas ABSSBK berkurikulum, adat dan nampe, baru kita bahas masalah-masalah lain setelah sadar sejarah tadi, ya. Dan berikut sejarah Kuciang Siam, Anjing Mualim, Kampiang Hutan, siapa lagi, Harimau Campo. Itu tokohnya ada tahun era hidup semuanya, ya. Nah, jadi kita bahas bagaimana siapa itu Warmadewa Dharmawira di Ramasraya, siapa itu Sri Tribuana Tunggadewa Warmadewa. Ya macam-macam. Siapa itu Darapeta, siapa itu Indojedito, siapa itu Manderubia, apa itu. Jadi banyak bahasan kita, ya. Dan itu tidak bisa sehari 2 hari, ya. Saya harus memperlihatkan rujukan. Saya menyampaikan sesuatu harus memakai raso jo pareso. Saudara-saudari, tuan-tuan, ya ini mama nanggadang bahasa batua, bau urek dan bago matan, babatan sandiandiko, badahan cupak jo kantang, baranti yang bari jo baleve, babungo patu jo mungkin badaun dimbon jo adat, ya. Itu badaun dimbon jo adat, babuah kato bana, ayo jadi saya nyolanda, itu semuanya harus disentuh maknanya. Kalau masalah hafalan, anak-anak itu Al-Quran hafal loh, ya, hafal pantun begini begitu, persambahan kato, naik problem itu semua. Tapi kalau mengenai makna belum tentu, yang mengucapkan itu belum tentu dia mengerti makna, apalagi yang mendengarkan. Nah makanya itu alasan saya menantang Makati, Inyi Yos Perpati, Mama Mokhtar Naim, Bu Roda Tahib, Engku Wirwansah, Datuk Ketua Manggungan tuh, Jo Pagu Datuk Bandaro Kayo, dan biar supaya tuan-tuan meninggal itu ada kaderisasi. Jangan seperti gelar siapa yang sekarang Sudi Dirajo, ya, susah kan? Nah itu ada gelar Datuk Balimo Pariangan itu tidak boleh kosong, termasuk Datuk Baranam Solo, termasuk Datuk Batujuh di Pagaruyung. Itu penempatannya udah nggak jelas itu. Datuk apa, dan lagian Pagaruyung ini bukan Pagaruyung sekarang, harus kembali kepada Nun Alam, era Nun Alam, harus kembali kepada Bungo Satangkai, harus kembali kepada sejarah raja ibadat, raja adat juga. Itu masing-masing punya sejarah, harus jelas, harus nyambung semuanya. Dan orang-orang yang tokoh-tokoh yang terikat dengan jalur-jalur tadi itu harus bersilaturahmi, harus tahu jalur jalur itu, jalur Setapet itu seperti apa. Terutama yang di Solo nih. Solo itu tokoh kunci, ya, baik di dalam agama, dalam pengembangan periangan, ya. Sebelum ada Pesumayan Kota Batu, yang meramaikan Pesumayan Kota Batu itu orang-orang Yunani, orang apa yang di Solo loh. Jangan salah. Begitu juga dengan guru mengaji, Tuanku Syekh Selayo, Tuanku Imam Bendaro. Jangan asal aja memakai gelar. Seperti siapa yang memakai gelar Syekh Selayo sekarang, saya tidak tahu. Kalau yang melanjutkan gelar Imam Mandaro, kalau nggak salah Uncu Agus Ademan tuh.
Nah, paham tidak hubungan dengan Selayotah? Paham tidak hubungan dengan Tuanku Mudo Bayang? Itu semuanya ada jalur estafet, termasuk dengan Sungai Pagu. Itu harus jelas semua, dan Sungai Pagu harus jelas dia ikatannya dengan estafet, hitungan mundur, hitungan maju, ya. Tidak ada ini di kuliah. Siapa itu guru besar, dosen luar biasa, Mak Kati siapa? Saya tantang dialog bertatap muka langsung. Silakan saudara-saudari saksikan. Siapa yang menguasai di apa itu tuh? Yang menguasai sejarah, hukum, maknawi. Maknawi tersurat dan tersirat ABSSPK. Begitupun maknawi, sejarah, juga hukum, ada Nanampe, ada Selika Nagari, ada Sebatang Panjang, macam-macam. Hadapkan dengan saya, hadirkan saya. Saya cuma di Lampung kok, nggak jauh. Ya, supaya semuanya clear. Ya, supaya kalau sudah sadar barulah ada kekuatan. Baru kita bicara kekuatan, baru kita berbicara bersinergi. Ya, kita harus bersinergi dengan pemerintah loh. Dan sekarang banyak yang tidak tahu cara bersinergi dengan pemerintah. Ya, jadi tolong dipahami masing-masing konten, lalu bagikan channel saya ini. Terutama tolonglah semua pejabat Elkam, anggota Elkam, pejabatkan semua wali nagari, juga bupati, wali kota. Di waktu senggang lihat channel saya ini. Nah, kalau ada yang kurang jelas WA ke 082179045777. Begitu. Supaya mengambil kebijakan masing-masing lembaga, masing-masing tuan-tuan nyonya-nyonya beda-beda profesi itu mengambil kebijakan tidak menyinggung, tidak membuat yang pihak lain kecil hati. Itu menjaga keselarasan namanya. Cukup, sekian, terima kasih. Maaf lahir dan batin, marhaban ya Ramadan. Moga amal ibadah kita diterima. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Solo dulu yang terdahulu menanggapi, ya. Setelah itu Solo undang semuanya. Setelah paham, setelah kita melakukan kaderisasi dan penyadaran. Nah, biar yang lain-lain itu datang ke Solo aja lagi, ya. Udah masanya itu dihentikan itu Mak Katinya Yesus Perpati itu pembohongan. Udah lama dia bicara. Mana ada kebaikan? Hah? Apa kebaikan yang ditimbulkannya? Sekedar tahu aja orang kan? Tidak ada dia bicara bagaimana cara melakukan, cara melaksanakan, memberlakukan. Nggak ada dia bicara begitu, sebatas ceramah seperti mubalik, menghimbau, instruksi. Minta-minta lagi petunjuk. Al-Quran itu padahal petunjuk. Harusnya berjalan ke arah yang ditunjuk oleh petunjuk. Nah, setelah sampai nanti terima lagi petunjuk. Apa lagi? Begitu harusnya. Jangan petunjuk, jangan larangan, jangan perintah di ceramah-ceramahi. Turut yang ditunjuk oleh perintah. Apa yang diperintah? Yang diperintahkan itu kerjakan. Jangan perintahnya di ceramah-ceramahi. Paham? Nah, jadi karena ada penyimak yang lain, terpaksa saya berbahasa Indonesia. Tolong dibagikan. Terima kasih.